ada tentang jokes-jokes objektifikasi perempuan kayak misalnya aura maghrib atau ceker babat yang secara nggak langsung itu merendahkan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, perkenalkan nama saya Devian Sebenarnya Saragi dari Ilmu Hubungan Internasional, akan memandu diskusi kita kali ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena saya bersama kedua teman saya juga dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Zahra Revi Ramadhani dan juga Rika Alfiantri. Nah, kali ini kami akan mengangkat sebuah diskusi yang sangat krusial dan viral yang sekarang lagi trending-trending tentang gender, isu gender, dan isu ketidaksetaraan gender, jokes seksis di sosial media, dan lain sebagainya yang secara tidak langsung mengobjektifikasi kehadiran perempuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, tak seperti sayur yang tidak ada garam rasanya kalau sebenarnya kita tidak membahas gender ini dari jurusan kita sendiri. Mungkin dari perspektif Zahra Revi Ramadhani dulu, bagaimana sih unsur gender dalam hubungan internasional itu? Oke, untuk aku sendiri terkait isu kesetaraan gender. Nah, teman-teman pasti sering nih salah mengartikan dan langsung mengambil point of view-nya itu gender. Yang dimana perempuan itu tidak boleh pangkatnya lebih tinggi daripada laki-laki dalam isu apapun, isu politik, isu pendidikan, isu manapun. Jadi menurut aku kesetaraan gender itu masih disalahartikan dalam hal apapun gitu. Berarti dari sudut pandang Zahra sendiri, sepertinya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat sendiri, khususnya di Indonesia, masih kurang ya? Masih. Eksistensi Zahra sebagai perempuan masih menganggap bahwa kesetaraan gender itu masih belum sepenuhnya terpenuhi, apalagi dalam kehidupan sosial. Mungkin dari Rika Alfiantri boleh menambahkan bagaimana? Oke, menurut pendapat aku, kesetaraan gender itu kita bisa lihat dari negara Indonesia dan Korea Utara. Nah, kedua negara ini mempunyai kesetaraan gender yang berbeda, betul kan? Iya, betul. Kalau di Indonesia ini memiliki organisasi non pemerintah yang aktif, yang dimana organisasi ini membantu pemberdayaan perempuan terkait politik dan ekonomi. Sedangkan Korea Utara itu memiliki politik yang tertutup dan terakurat. Dan banyak dari masyarakat Korea Utara itu mengklaim bahwa perempuan itu memiliki peran penting dalam masyarakat. Menurut pendapat aku gitu. Berarti tidak jauh ya dari pendapat Zahra bahwa sebenarnya Rika dan Zahra sendiri masih merasakan adanya ketidaksetaraan gender tersebut dalam kehidupan sosial sekarang. Nah, tadi itu kita udah bahas tentang kesetaraan gender dalam unsur jurusan kita ya, hubungan internasional. Mungkin Zahra sama Rika pernah lihat di FYP TikTok atau di Instagram, di sosial media gitu, ada tentang jokes objektifikasi perempuan kayak misalnya aura maghrib atau ceker babat yang secara nggak langsung itu merendahkan perempuan. Kalau dulu dalam sudut pandang saya pribadi, saya sebagai laki-laki ya, sebenarnya tidak suka kan hal itu. Apalagi sebenarnya banyak juga yang dinormalisasi oleh laki-laki, bahkan juga perempuan menormalisasi hal itu. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan kepada Zahra dan Rika, bagaimana pendapat Zahra dan Rika sendiri akan hal-hal tersebut seperti objektifikasi perempuan yang dijadikan jokes seksis di sosial media. Mulai dari Zahra mungkin. Oke, yang tadi Dana bilang seperti ada jokes seperti aura maghrib, ceker babat. Aku sendiri untuk ceker babat tuh aku nggak ngerti ya seperti apa maksudnya itu. Nah, tapi kalau untuk aura maghrib ini mungkin lebih difokuskan kayak aura perempuan itu gelap. Sedangkan kita tuh tinggalnya di Asia gitu, yang dimana untuk perempuannya sendiri itu pasti berkulitnya gelap atau sawo matang lah minimal gitu kan. Nah, jadi kalau menurut aku setuju apa tidak setuju? Ya tidak setuju, apalagi disebut dengan aura maghrib, yang dimana maghrib itu sebagai kita yang umat muslim itu adalah untuk waktu sholat, apalagi waktu-waktu yang mungkin teman-teman yang suka lihat senja itu pasti bagus banget kan. Nah, jadi kayak salah arti aja gitu, jangan pakai aura maghrib lah gitu. Atau aura maghrib tuh memang nggak ada sebenarnya teman-teman, malah lebih kayak eksotis tuh bagus loh kulitnya. Jadi menurut aku salah sih gitu, iya. Berarti menurut Zahra ya
Aura Maghrib kah, Ceker Babat. Bahkan Aura Maghrib tadi Zara bilang senja ya. Iya, Padahal benar. kan kalau di senja apalagi di TPL tuh kan Iya. cantik kan tuh. Iya, senjanya. benar. Makanya kayak apalagi itu waktu sholat juga secara tidak langsung juga menyalahgunakan agama Iya, kan. Jadi kayak Aura Maghrib tuh sebenarnya nggak setuju ya Zara. Iya, nggak Mungkin dari Rika ada mau nambahin? Menurut pendapat aku, kalau aura maghrib itu kayak berlebihan nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Soalnya kalau misalnya orang ngebully lah bahasanya kan, apa sih aura maghrib itu kayak membuat diri kita tuh kayak insecure, down gitu kan. Menurut pendapat aku kayak biasa aja lah, manusia kan punya beda-beda Warna kulit. iya warna kulit atau gitulah. Berarti dari Zara sama Rika juga nggak jauh beda ya, Aura Maghrib lah, The Nurul juga style-style jilbab tuh. Kalau The Nurul tuh gimana menurut Zara? Padahal kan sebenarnya The Nurul kan ada nama orang. Iya. Nanti yang namanya Nurul jadi kesindir kan, jadi style-style hijab, bahkan sampai makan seblak, jadi diobjektifikasi. Gimana menurut Zara tuh? Aku tahu The Nurul's itu kayak perempuan yang mau jajan seblak mungkin Iya. ya, yang pakai jilbab langsung pakai kardigan, pakai celana kedodoran atau apa. Itu aku sendiri aku ngelakuin loh itu kalau apalagi kita kayak mau ke warung doang, masa kita harus well prep, harus dandan, harus makeup. The Nurul's itu dari mana sih gitu loh. Pertanyaan aku tuh kenapa bisa diciptakan nama The Nurul's, padahal Nurul's tuh nur artinya tuh cahaya gitu loh teman-teman. Jadi kayak tolonglah jangan salah artikan Iya, gitu. Kayak nanti ada yang kesinggung kan namanya The Iya, Nurul, takutnya seperti itu. Nurul sendiri artinya cahaya, harusnya dia bercahaya Iya, kan, tapi dibilang The Nurul stylenya makan seblak lah, pakai jilbab langsung. Padahal sebenarnya setiap perempuan juga memiliki hak sendiri kan Iya, untuk betul. berpakaiannya. Mungkin dari Rika ada yang mau berpendapat tentang The Nurul yang tadi? Ya. Kalau The Nurul's aku nggak terlalu Paham ya? soalnya baru dengar sekarang ini ya. iya biar aja nggak sih kalau misalnya mau pergi beli seblak terus pakai baju yang seadanya itu kayak bikin kita nyaman Iya, aja jadi gitu. be yourself ya, Iya. dari diri sendiri ya, benar sih. Jadi kalau sebenarnya The Nurul's kah, atau ada juga tuh The Naufals untuk cowok. Jadi kalau The Nurul's kan style jilbabnya, kalau The Naufals lebih ke bajunya, lebih ke cowok yang pakai baju skinny jeans yang ketat-ketat. Jadi sebenarnya kita tuh kayak dibatasin sama stereotip sosial, jadi agak susah juga sih. Gitu ya kalau menurut Zara Rika ya. Mungkin kita bisa lagi bahas kalau misalnya nanti nih, kan teman-teman pasti ada planning kan, abis kuliah kita mau kerja di mana gitu. Atau mungkin kita pas magang ini, atau mungkin teman-teman pas pramagang kemarin ada nggak sih ngerasain pengalaman atau ngelihat pengalaman sendiri atau teman-temannya teman-teman tentang merendahkan atau mengobjektifikasi entah perempuan entah laki-laki dari fisiknya kah, dari warna kulitnya kah, atau dari ketampanannya, kecantikannya, atau misalnya apa istilahnya beauty privilege. Nah tuh mungkin Zara tadi kayak semangat banget tuh dengernya. Ada ya? Kalau untuk aku pribadi ya Dana ya, kebetulan aku sempat kerja di salah satu kafe lah di Batam. Aku kerja di situ kurang lebih kayak 3 bulanan. 3 bulanan itu, nah aku ngerasain banget nih beauty privilege itu beneran adanya loh teman-teman. Kita nggak menormalisasikan itu karena kayak yang kita lihat sekarang loker nih banyak poin-poinnya yang harus, contohnya kayak berpenampilan menarik. Menurut teman-teman tuh gimana sih berpenampilan menarik? Itu tuh harus seperti apa? Harus kita tinggi kah? Rata-rata kan tinggi sekarang juga jadi alasan untuk bisa bekerja gitu. Sedangkan kita yang maaf nih yang tingginya kurang mumpuni, jadi kayak insecure duluan gitu loh. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi itu yang cantik tuh harus di depan, yang cantik tuh harus melayani. Nah, sedangkan kita yang privilege beauty-nya tuh nggak ada, ya udah kalian di belakang aja, kalian bantu yang orang-orang belakang aja gitu. Kalau aku sendiri sih seperti itu yang ku alami gitu. Berarti Zara sendiri mengalami sendiri ya? Iya, aku mengalami sendiri. Mungkin kalau Rika ada teman-teman atau mungkin Rika pernah mengalami? Kalau aku lebih ke contohnya kerjaan kayak ikut pemerintah gitu ya. Iya, boleh juga. Tinggi badan tuh harus di atas 155 untuk cewek ya. Itu kayak buat aku insecure gitu, yang tinggi badannya di bawah itu. 155 ya? Iya, jadi kayak pikir aku bisa nggak ya masuk ke situ, sedangkan tinggi badan aku
tapi banyak sih dari kawan-kawan aku kayak coba dulu, mana tahu kan rezeki. Iya, nggak ada yang tahu rezeki. Berarti Zara sama Rika sendiri sebenarnya bukan hanya tahu, bahkan pernah ngalamin juga ya beauty privilege itu sendiri, tapi ya mau gimana lagi, itu keadaan sosial masyarakat kita sekarang ini memang secara nggak langsung mau kita denial atau mau kita entaskan, sebenarnya itu masih ada. Jadi kita nggak perlu terlalu naif, sebenarnya hal-hal tersebut masih ada, entah itu dalam bahkan dunia pekerjaan ataupun perkuliahan. Nanti mungkin ke depannya kita berharap juga hal tersebut mungkin agak susah dihilangkan namun bisa dikurangi porsinya. Nah, tadi itu kan kita udah bahas soal perempuan mulu kan nih. Jadi saya sebagai laki-laki nih sendiri nih di sini yang paling ganteng kan. Nah, jadi di sini saya pengen nanyain ke Zara Rika ya. Pernah nggak sih dengar istilah toxic masculinity, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh mengutarakan perasaannya, laki-laki itu harus pandai main bola, laki-laki itu harus misalnya berotot, harus ikutin stereotip orang, misalnya laki-laki yang misalnya istilah soft boy ataupun agak dibilang agak lemah lembut itu langsung dibully. Padahal sebenarnya kan setiap laki-laki itu punya cara tersendirinya untuk menyampaikannya. Bahkan kayak laki-laki itu kalau dibilang tuh, kalau ngikutin standar TikTok ya, dibilang kan laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki dipendam, atau misalnya laki disakitin, dan laki-laki itu nggak boleh menyampaikan isi hatinya. Kalau menurut Dana pribadi ya, menurut aku pribadi, sebenarnya itu dalam sudut pandang laki-laki ya, dari sudut laki-laki dulu, nanti Dana mau nanya ke Rika sama Zara. Hal-hal tersebut sebenarnya harus dientaskan sih, karena mungkin Dana sendiri nggak mengalami hal itu, tapi Dana sendiri melihat secara langsung hal tersebut. Bahkan baru-baru ini juga sih, di sekitar kita juga ada hal tersebut kan, kayak toxic masculinity lain-lain, kayak harus gini loh, laki-laki tuh harus badannya begini, laki-laki itu harus gayanya gini. Kalau laki-laki yang joget-joget kayak gitu tuh kayak bikin apa sih, padahal itu kan buat kesenangan diri dia sendiri ya. Jadi kalau dibilang laki-laki joget TikTok lah, atau padahal biasa aja, kayak dibilang lu laki-laki apa enggak sih? Padahal kan sebenarnya bahkan banyak dari laki-laki tersebut yang mencari pundi-pundi rezeki dari itu. Bahkan yang hina sendiri kita nggak tahu kan dia gimana. Jadi menurut Dana ya, sebagai laki-laki itu kita nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa mengutarakan perasaan kita. Jangan peduli standarisasi orang lain, jangan peduli inilah itulah, laki-laki harus tegas, nggak boleh nangis, laki-laki harus bersikap seperti ini, seperti itu. Tapi jadi diri sendiri, sama kayak perempuan tadi, laki-laki perempuan itu sama, jadi tergantung bagaimana kita nyikapinnya. Nah itu menurut Dana sebagai laki-laki ya. Kalau menurut Zara gimana toxic masculinity? Tadi ada Dana singgung tentang makeup, ada nggak sih makeup, skincare? Laki-laki tuh skincare. Apalagi kalau dancer ya. Kalau dancer tuh pasti pakai makeup dong, ya kan? Benar. Nah sekarang K-pop pun cowoknya pakai makeup ya pastinya ya. Nah itu tuh sering disalahartikan kayak, maaf nih teman-teman, kayak ada kata banci lah atau lekong lah bahasanya seperti itu. Gitu. Nah tuh kalau menurut aku skincare tuh wajib banget sih menurut aku. Iya, untuk semua gender, karena skincare itu kan untuk merawat kulit ya teman-teman. Gak ada batasan gender, mau laki-laki mau perempuan mau skincarean ya udah silakan gitu. Toh sekarang skincare ada kok yang khusus laki-laki gitu. Nah, jadi kalau menurut aku gak setuju sih kayak laki-laki nggak boleh makeup, laki-laki nggak boleh skincarean, seminimal mungkin skincarean lah gitu sih kalau menurutku. Face wash, sunscreen sih itu wajib sih, iya bener sih itu. Kalau Rika? Kalau aku nggak masalah sih, soalnya emang skincare tuh penting. Malahan aku punya adik lebih jago dia lagi. Cowok tuh? Skincare, cowok. Terus kan sunscreen atau face wash gitu. Nggak masalah. Nggak masalah kan? Bahkan aku pribadi ya, mungkin pernah kali ya ngalamin kemarin ada yang bilang kalau sebenarnya ngapain sih pakai skincare, kayak cewek lah. Padahal sebenarnya kan bebas-bebas aja kan gitu. Nah, berarti kita nih hampir sama ya perspektif kita dari tadi, kayak sebenarnya kesetaraan gender itu kalau dibilang terlalu naif juga nggak bisa, tapi sebenarnya memang ada di kehidupan kita. Bahkan sebenarnya kita sendiri mungkin secara tidak langsung melanggengkan hal itu, tapi kita nggak sadari. Jadi untuk guna hal tersebut, sepertinya kita juga harus mawas diri antara masing-masing dan lainnya. Mungkin dari Zara boleh memberikan closing statement mungkin untuk kesetaraan gender ke depannya supaya nggak ada lagi hal seperti ini.
Oke, kalau untuk aku ya, yang aku dapat poinnya itu yang tentang pembicaraan kita yang terakhir kayak tentang laki-laki yang tidak boleh nangis, laki-laki tidak boleh skincarean, laki-laki tidak boleh makeup. Teman-teman, buat yang laki-laki nih, nggak apa-apa. Kalau mau nangis, mau makeup, mau skincarean, kalian juga manusia, pasti kalian juga punya titik rapuhnya masing-masing. Jadi ya udah nggak apa-apa, siapa yang ngelarang gitu loh, nggak ada yang ngelarang. Kalaupun dari sekitar kalian yang menganggap itu terlalu berlebihan, gak usah dengerin deh apa kata-kata orang gitu. Kita hidup untuk diri kita sendiri kok teman-teman. Itu sih kalau dari aku ya. Keren. Ya Dana ya. Iya, oke. Untuk Rika, dari Rika? Aku kayak nggak apa-apa sih. Kalau laki-laki mau nangis atau mau skincare atau aku nggak masalah. Menurut pandangan orang aja sih ke orang yang menilai lah gitu. Apa sih? Berarti dari Zara Rika sendiri hampir setuju lah ya, bisa dibilang setuju banget malah ya. Apalagi kalau misalnya ya, kalau cowok nih nggak skincare, kayak kelihatan nggak sih? Iya, apa sih ini cowok kayak jorok, betul nggak sih? Sorry, tapi skincare tuh penting gitu. Iya. Berarti sebagai kesimpulan dari diskusi kita kali ini bisa dibilang laki-laki dan perempuan itu memiliki porsi dan perspektifnya masing-masing. Jadi tidak ada yang harus peduli akan standarisasi masing-masing. Tetaplah jadi diri kita sendiri, maka kita akan bersinar dengan warna kita sendiri. Baik, terima kasih kepada Zara dan Rika waktunya. Saya Devias Menasaragi, pamit undur diri. Terima kasih kepada semua Sobat Visip, semoga kita sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.